warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Salatul Fatah Cilacap guys. Kali ini akan membuat podcast video call bersama artis-artis Banjari se-Indonesia guys. Dan insya Allah di channel ini, di channel Salatul Fatah akan sering membuat konten-konten seperti ini guys. Yang ya makanya subscribe dulu guys, subscribe gratis, gak bayar belas. Langsung saja di sini saya sudah terhubung dengan artis Banjari dari Jawa Timur guys. Siapa lagi guys kalau bukan Mas Edi Arianto, produser dari Banjari Hero Multimedia. Yang dikenal semua orang kenal itu Mas Odi. Langsung saja kita terhubung guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Mas kabar Mas? Alhamdulillah, api kepriben inyong. Biasa guys, bahasa apa ke lucu guys di sana guys. Makanya ya pada senang gitu guys. Keluarga sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mbak Ilma, Asrop sehat? Alhamdulillah sehat sehat. Kapan corona rampung ya? Kayak ngono rek. Cuma mau tanya-tanya Mas. Banyak orang yang mau tanya-tanya. Kan belum tahu Mas Odi. Taunya kan membuat Banjari Hero gitu ya, Banjari cover apalah gitulah, cover gitulah. Tapi covernya bukan kan kaleng guys. Pertanyaan pertama Mas. Oke. Ini pertanyaan dari personil Salatul Fatah Mas. Mas, mulai sejak kapan Mas Odi kenal sholawat Banjari Mas? Sejak kapan? Kalau dulu itu nggak ada istilah gitu ya, Mas itu cuman ya apa ya? Saya kenalnya itu pas MI kelas 5 MI. Kelas 5 Kelas 5 SD. Dulu kan saya terus habis itu pindah ke Sidoarjo kelas 5 SD lah. Saat kelas 5 itu tetangga saya ada yang ngajakin tibaan di masjid setiap malam minggu. Itu dan di situ ada anak main Banjari atau terbangan itu istilah lainnya gitu. Pas kayak aku lihat foto Mas Odi kecil itu Mas, yang pegang hadroh ya. Iya. Itu kelas berapa Mas? Ya kelas 5 paling. Kelas 5. Antara kelas 5 atau kelas 6 SD itu. Oh iya. Ya ono lah fotone nang ngene Facebook iku, ono. Terus yo kok download. Download lah. Asem. Lah kan masuk dulu ya. Masuk ke dunia perfestivalan sih Mas? Kalau masuk dunia perfestivalan itu mulai umur berapa? Dulu pernah, pas waktu MI itu juga pernah ikut lomba Banjari di tingkat SD MI. Dulu pernah. Terus habis itu saya nggak lomba-lomba Banjari. Keluar dari zona Banjari karena saat SMP masih Banjarian, cuman dulu kan pada masa itu tuh lagi ngeter-ngeternya ngeband, jadi nggak main Banjari. Jadi tetap untuk rutinan di masjid itu seperti biasa, cuman aktivitasnya lebih banyak ke band-bandan. Oh, ngeband dah. Berarti anak band juga ya Mas ya? Mas? Gitar kah? Apa drum? Drum. Mantap. Drum. Cocok guys. Lah masuk ke dunia perfestivalan bersama Alamak sih Mas? Kalau sama Lama dulu itu awalnya diajak buat gantiin yang posisi kosong seperti itu. Misalnya ada yang nggak bisa itu diajak golong, ngebas dulu awal-awal. Berarti
nggak ikut membentuk ya Mas? Enggak, saya bukan pendirinya. Oh, Orang baru. Saya orang baru di Alamak. orang baru tah. Lah itu yang ceritanya apa? Yang kemarin aku dengar Mas Odi ngerekod sama ya teman-teman terus ketemu grup Banjari Alamak gitu Mas ya? Apa ya? Apa gimana? Ya, itu dulu gini ceritanya. Saya kan tadi ya, apa? Aktivitas saya SMP sampai SMA itu lebih dominan ke band-bandan sebenarnya. Heeh. Jadi masa-masa SMP kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu lebih dominan ke band-bandan. Hmm. Terus saya masa SMA kelas 2, kelas 3 itu baru agak suka Banjari lagi. Jadi punya planning kalau lulus SMK itu ketika di Sidoarjo nanti kepingin nyoba nyoba rekam-rekam itu apa namanya? Festival Banjari gitu. Kapan Mas Odi ditarik ke grup Alamak Mas? Ditarik di apa namanya? Ditarik oh, dia tetetnya ya. Bukan, diajak sama anak-anak Alamak gitu. Kalau pertama kali diajak, saya lupa soalnya saya awalnya itu di Alamak hanya fans, just fans. Oh, Jadi saya suka ngerekam Alamak. Jadi kalau ada Alamak di mana-mana itu saya suka buntuti. Jadi dulu itu kalau ada Alamak lomba, maksudnya masih di wilayah Jatim loh ya. Itu ada di Lamongan atau di mana itu saya suka ngerekam pertama. Terus sambil ngerekam pas saat di belakang panggung itu saya belajar itu, belajar Banjarian, belajar terbangan ke Bang Ubed, terus Gus Syafi dan teman-teman Alamak yang lainnya. Seperti itu. berarti Terus apa? singkat cerita sering setelah itu ngerekam itu terus kadang-kadang sering diajak undangan atau apa ya jadi pemain cadangan ketika ada personil yang nggak bisa. Nah pada saat itu Alamak ceritanya itu mau regenerasi terus apa? Yang pertama apa ya? Pensiun kan Mas Ziyad. Habis itu setelah Mas Ziyad yang pensiun itu Gus Syafi. Yang gandengannya Bang Ubed itu. Nah, ketika Gus Syafi pensiun, itu nggak langsung saya. Jadi ada personil inti yang lain dulu, kayak Saudara Bagus Kurniawan, terus iya musuh jenenge Bagus Yulali. Bagus gandeng Bang Ubed, terus habis itu sempat Bang Ubed gandeng siapa? Nopal. Setelah itu baru saya direkomendasi teman-teman untuk gandeng Bang Ubed gitu dulu. Berarti apa Mas Odi termasuk fan beratnya Alamak ya Mas ya? Alah. Oh mantap. Berarti Alamak iku termasuk muridnya Sokul Habib apa ya kata-katanya Mas? Gini, apa? Yang di Alamak yang berstatus personilnya Sokul Habib itu ada dua. Gus Syafi itu sama Mas Ziyad. Ya. Kan Gus siapa? Kan Sokul Habib kan sudah apa namanya? Banyak yang personilnya sudah menikah. Jadi dan siapa Mas Ziyad sama Gus Syafi itu masih semangat untuk siar sholawatan di dunia festival Banjari dengan apa Mas Ziyad dan Gus Syafi itu masih semangat. Sampai Jadi sekarang ya Mas ya ya? itu ya apa akhirnya itu bentuk apa grup Alamak itu. Oh grup alam. Ya. Kan guys apa Mas Odi ki bukan dari awal Alamak guys. Apa pertama itu ngefans rekam-rekam ke Alamak perform di mana aja direkam gitu guys. Itu Mas ya? Iya. Lah apa pertama kali juara sama grup Alamak Mas. Lah pas SMP juara gak Mas? Yang Dulu tingkat SD SMP apa? Pak. Tingkat SD apa tadi ya?
Enggak juara dulu. Oh, udah juara. Lah pas di Alamak sih Mas pertama juara. Itu juara Kalau berapa? kalau pas apa ya? Kalau pas jadi pemain cadangan itu saya lupa, enggak tahu di mana. Soalnya kan sering diajak. Heeh. Terus habis itu kalau pertama kali juara pas saya sudah ditarik ke Alamak itu di anu Pondok Oper arane jenenge. Sik. Pondok. Itu pertama juara Alamak. Anu, ini nih nama pesantrennya, Wong Bodo Pondok Mburi. Wong Bodo daerah Jawa mana? daerah Gresik sana. Oh, Itu Gresik. pondok ya lombanya di daerah sana itu pertama kali saya. Hmm, Sudah jadi anu oh ya. Ya benar. Gresik tah. Ya di Gresik. Hmm. Pas sudah saat sudah jadi pemain inti dulu. Oh, gitu, Des. Pertanyaan selanjutnya, suka dukanya di Alamak itu apa, Mas? Selama di Alamak sampai sekarang detik ini. Nek suka ya, aku suka ya. Iya, Siapa Kak? kan? Maksudnya siapa yang orang atau person orang yang nggak pengen gabung di grup besar ngono. Hmm. Nek dukae ya wis ngono ku kae lah. Maksudnya iku lika-liku ndek grup itu kan ya biasa, cuman kan nggak sampai menimbulkan perpecahan sing duar enggak sampai. Tapi ya Jadi ada tetep percikan-percikan ake kecil. sukae, Kayak sukai. ake sukae daripada dukae. Hmm. Ya nek dukae ya paling pas gak nyekel duit. Tapi pas iku apa video neng channel YouTube Al Fukhair sing alamak apa comeback iku beri Mas? Apa beneran Endi dari iku? awal maksudnya mau bikin itu apa album rekaman gitu Pak? Oh ya, aslinya Alamak ini bukan grup lomba. Tapi itu apa Mas Odi belum di situ ya Mas ya pas rencana mau Belum. rekaman. Belum. Oh. Jadi Alamak dulu itu rencana dibentuknya awal itu grup untuk rekaman album gitu ceritane. Oh. Tapi saya dulu belum gabung. Terus sehubung tidak mempunyai itu Kalau itulah. perihal ini, kalau kepengen tahu sejarahnya Alamak nanti podcast sama Mas Ziyad. Siap. Terus siap. Oke guys. Kita besok selanjutnya akan podcast sama Mas Ziyad. Insya Allah. Insya Biar Allah. apa ya, literasinya lebih lengkap. Siap. Nggak bolong-bolong. Lah pas pernah dengar cerita festival di mana itulah yang sound systemnya mau jeblok biar kayak gimana Mas terus dipegangin sama operator gimana sih Mas cerita Mas? Alma Perform itu Itu loh. festival di Gimana? Jombang. Di Jombang. Iya, lagu apa ya? Maulaya sholli wa Ya lagu sallim itu. daiman. Nah, itu lagu itu pas bawa lagu itu. Itu pas posisi hujan ya nggak terlalu deras sih. Terus pada saat itu siapa namanya? Pas Alamak Perform itu baru lagu pertama tuh nggak tahu sih pertengahan lagu itu di video itu ada kok suaranya penonton teriak bareng-bareng. Woi. Nah itu sound systemnya mungkin sempat mati. Terus habis itu kabelnya disambung lagi sama tukang sound systemnya dipegangi sampai selesai katanya gitu. Nggak tahu pertama yang anak-anak. Soalnya kontrol yang di panggung itu tak perjelas lagi ya. Kontrol yang di panggung itu apa namanya? Monitor ojo kontrol. Engko wedine monitor Mas. sound monitor yang di panggung itu apa namanya? Masih normal. Cuman mungkin sound out-nya yang ke penonton itu sempat mati. Tapi teman-teman Alamak
saat itu enggak tahu kalau sound yang keluar itu mati, enggak tahu. Soalnya yang di panggung itu masih nyala. Dan tahu-tahu ketika turun panggung itu diceritakan sama tukang sound systemnya, Mas sampean tadi loh pas perform apa namanya? Sound system saya yang out itu sempat mati sampai aku megangi kabel ini sampai sampean selesai tampil. Wah, Mantap. perjuangan, Rek. Langsung rokok sebungkus, Tukang guys. sound system ya. Langsung rokok sebungkus ke operator. Mantap. Lah kalau hal konyol yang di Alamak, Mas. Hal konyolnya sama anak-anak apa di festival apa pas latihan? Mas diceritakan. Pokoknya Mas. hal yang paling menyenangkan itu ketika perjalanan Vespan. Jadi mesti Perjalanan. di mobil itu selalu selalu rame lah istilahnya. Selalu rame. Ada hal-hal yang memorable banget, guys. Gua ya, Rek. Mengenang banget lah istilahnya. Jadi hal yang paling mengenang itu ketika perjalanan entah itu undangan atau lomba itu. Oh, mantap, guys. Lah sekarang Mas Odi posisinya di mana, Mas? Kan jarang tampil di Alamak itu, keluar atau meneruskan generasi yang itu, Mas. Generasi-generasi lah. Buat yang generasi. Enggak lah. Gini loh, statusnya lama itu masih ada sampai sekarang loh. Jangan dikira nggak pernah Perform. nggak pernah perform, nggak pernah lomba itu bukannya grupnya bubar, guys. Masih ada. Cuman kan ya kalau kita sekarang kan banyak yang sudah nikah, ada yang juga baru nikah, ada yang mau menikah. Tapi yang mau menikah lagi enggak tahu. Mau nikah lagi. Jadi kan banyak kesibukan yang sudah bertambah untuk teman-teman. Teman-teman Alamak sendiri itu kesibukannya sudah bertambah. Ada yang sudah fokus kerja dan sebagainya. Kan banyak, Mas. Tuh. Banyak netizen yang bilang, "Oh, Mas Ani itu di sana, Mas. Kok nggak jalan lagi sih?" Gitu, Mas. Kan biasa Oh, lah, enggak. Itu mungkin lambe-lambe. mungkin ya apa ya? Ya nostalgia. Ya bukan nostalgia sih, istilahnya ya cari hiburan lah, enggak masalah. Kan toh pada saat itu kan Alamak juga nggak ikut lomba, jadi enggak masalah. Oh, gitu, Kadang-kadang guys. juga misalnya Alamak nggak lomba juga saya kan kadang-kadang ikut LHAS, kadang-kadang tapi. Oh, iya. Pokoknya intinya Alamak nggak buyar. Nggak buyar. Nggak buyar, masih ada. Jadi kalau misalnya nanti posisi teman-teman sudah longgar semuanya, sudah nikah semua, sudah beranak-anak, ya nanti itulah dirapatkan lagi barisannya. Kalau kepengen lomba ya ikut lomba, tapi untuk apa istilahnya? Kalau mungkin ada event dekat-dekat sini ya, maksudnya daerah Sidoarjo sendiri mungkin nanti ketika teman-teman Alamak kangen kepengen Vespan ya ikutlah, diusahakan. Itu kayak Buat nostalgia. berarti tidak bubar, nggak bubar, nggak ada bubar. Tapi untuk saat ini memang Alamak lagi libur, untuk Vespan itu libur. Kalau undangan insya Allah masih jalan. Pertanyaan selanjutnya, kapan Mas Odi terjun ke dunia per-YouTuban? Dan habis modal itu berapa, Mas, untuk alat-alat mulai pertama sampai sekarang? Gitu, Mas. Kalau akun Mas Audi channel saya itu silakan dilihat di about itu ya. Kan di situ ada joined, nah, statusnya itu bergabung dengan YouTube itu mulai 2011. Maksudnya email saya yang saya pakai channel YouTube itu sudah ada dari September tanggal 1 2011. Cuman saya aktif ke YouTube itu dua tahap. Jadi dulu aktif untuk festival, ngerekam festival itu mulai tahun 2014. Setelah itu saya aktif pertama kali maksudnya model ngover lagu itu tahun 2016. Ngono. 2016. Nah, mulai 2016 ngover lagu 2016 akhir insya Allah. Tapi pas booming-boomingnya itu
lagu El Hasanuddin tapi ya, yang Habibie Muhammad itu Mas langsung meledak. Apa sebelumnya Ya, ada? itu sebelumnya sudah ada Salat Badar itu dulu, Salat Badar Mbak Dia, Mbak selaku Dia. perintisnya, Mas Bro. Tapi yang di Tuh, sini habis kan itu apa? ya mungkin ya itu maksudnya channel saya dikenal orang banyak itu kan ya itu. Mungkin pas masa-masa Habibie Muhammad itu. Iya Mas, yang di sini tuh kenalnya mulai di itu video El Hasanuddin Habibie Muhammad itu loh. Langsung kan Hmm. subscribe naik guys, mantap. Soalnya gini, pada saat itu kan belum banyak yang ngover-ngover Heeh. dan belum banyak yang maksudnya itu buat cover lagu seperti itu dulu masih jarang karena era 2016 itu YouTuber sih jarang, guys. YouTuber Masih jarang. heeh. Ya, jadi YouTube pada masa saat itu masih apa ya? Masih bukan mencari view. Heeh. Pada masa era 2016 itu pihak YouTube sendiri itu masih mencari kreator, malah mencari orang yang membuat video. Begitu ceritanya. Tapi juga Mas Odi ini apa katanya CEO dari YouTuber Sholawat ya Mas ya? Nah, Hmm. kudu CEO apa CEO ora Ya istilahnya maksudnya founder iya lebih tepatnya founder penemunya. CEO ya. Soalnya dulu wah, Founder. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Terus ceritakan itu gak sih? bersolawat itu eh saya dulu inisiatif untuk mengumpulkan teman-teman kreator YouTube yang suka ngerekam dunia festival Banjari di daerah Jatim maksudnya. Hmm. Saya cari tahu, oh channelnya itu suka ngupload, channelnya itu suka ngupload Hmm. festival, channelnya ini suka ngupload festival. Nah, sebelum final Jawa Pos tahun berapa? Itu tahun 2016 atau 2017 ini kalau nggak salah. Hmm. Itu saya japri satu-satu. Saya Hmm. langsung inisiatif. Biar saat Ramadan juga kayak ini. Hmm. Itu inisiatif ingin bikin komunitas apa ya namanya, akhirnya tak kasih nama YouTuber Selawat, tak japri satu-satu semua anggotanya itu, tak japri satu-satu. Habis itu pertamanya tak mintai nomor telepon, setelah itu tak bikinkan grup WhatsApp dan seterusnya, akhirnya ya terbentuk sampai sekarang itu. Berarti terbentuknya YouTuber Sholawat itu biar tidak ada yang upload sama, maksudnya yang ini upload tapi upload dulu semua ya Mas? Enggak sih, lebih ini tujuanku mendirikan tuh YouTuber Sholawat itu apa ya, buat wadah sesama apa namanya kreator yang ngerekam festival sholawat Banjari di Jatim gitu dulu. Peralatan, oh iya Mas, untuk peralatan ada habis berapa itu Mas? Yang pertama sampai saat ini masuk di YouTube. Kalau dulu sih aku pakai kamera pinjam, ngerekam festival itu pakai kamera pinjam. Minimalisan ya Mas ya dulu ya. Iya, minimalis. Terus laptop pakai laptopku sendiri. Tapi laptop yang dulu saya pakai untuk ngerekam festival itu sudah tidak ada, hilang. Hilang dicuri orang, sudah tidak Astaga. ada. Terus kalau mulai cover-cover alat-alat untuk rekaman di studio sampai sekarang yo modalnya nggak tahu, nggak ngitung, tapi nek kisaran mungkin 50 lebih ada lah untuk alat-alat nge-YouTube sampai sekarang ya. Maksudnya yang sudah terkumpul yang sudah ada sekarang dari nol sampai sekarang itu 50 juta lebih itu ada mungkin. Mantap. Ya saya kasih batas rata-rata 50 juta lebih. Aku nek tak 100 juta lebih kaget ngomong. Tapi bisa mungkin nyampe segitu, bisa mungkin nyampe segitu. Saya lihat Cuman juga kan kan gitu. Apa lihat ke studionya kan, wah, gak mungkin ini nek 40-an ya gak mungkin lah. Lebih asem. oleh sekitar 50 juta lebih kalau sampai sekarang. Itu guys. Berarti yang di kamar itu Mas, studio
itu dikasih ya Mas. Yang mana? Yang peredam. Itu di kontrakan lama dulu dikasih guru rekaman saya. Ya, kalau yang di kontrakan baru ini, yang di belakang saya ini bikin sendiri, beli sendiri. Oh, itu guys, mantep. Nah sekarang subscriber berapa Mas? Sekarang, detik ini Mas, subscriber itu Saya nggak pernah ngecek. Hah? Kalau saya nggak pernah ngecek. Masa sih? Pokoknya sudah lebih dari 100.000. Mantap. 100.000 guys. Pokoknya sekarang sudah lebih dari 100.000. Cuman lebih pasti nggak pernah ngecek. Nggak tahu. Lebih dari 100.000 lah. Soalnya subscriber sekarang juga nggak ngaruh. Dalam artian gini loh, subscribernya 100.000 ketika kita ngupload video baru, view-nya loh juga nggak sampai 100.000 kan. Nah itu maksudnya. Jadi ya guys, jangan lihat dari value jumlah subscribe-nya, lebih tepatnya itu dari kualitas konten lah. Paling enggak itu seperti itu. Kalau soalnya gimana ya, kalau sekarang itu kan sudah banyak ya, eranya sudah berbeda. Kalau 2016, 2017, 2018 itu dulu masih sedikit kreator-kreator itu. Kalau jadi kreator zaman sekarang era 2019, 2020 dan seterusnya itu gampang. Soalnya sudah banyak yang jadi kreator ataupun jadi viewer di YouTube. Maksudnya orang itu sudah banyak yang tahu lah apa itu YouTube seperti itu. Makanya kalau cari subscriber, kalau dulu punya subscriber 100.000 era 2016, 2017 itu bisa dihitung jari kalau apa namanya sekelas Indonesia. Kalau sekarang ya lebih-lebih lah subscriber 100.000 itu. Soalnya ya di era saat itu YouTuber dengan subscriber paling tinggi kan Raditya Dika. Era itu, ya, era dulu 2016. Ya kalau sekarang kan sudah banyak, maka dari itu sudah beda zamannya Mas Bro. Siap. Lah tanggapan Mas Odi, kalau Mas Odi videonya Mas Odi itu diupload ulang sama orang-orang kurang ajar yang di sana-sana Mas, gimana Mas? Alah gampang lah, di report kan beres. Siap. Itu udah belum banyak lagi Mas. Nanti apa? Udah banyak yang upload ulang. Ya kalau saya ngecek di tab copyright di dashboard YouTube saya kadang-kadang ya nemukan 50, 40. Maksudnya yang re-upload. Laporan re-upload video itu ada. Itu nanti belum beda lagi kalau misalnya apa namanya studioku sudah tak daftarkan konten ID. Enak, malah aku nggak perlu repot-repot nyari yang ngupload ulang, malah nanti otomatis di strike sendiri sama YouTube. Tapi masih proses pendaftaran konten ID. Oh, gitu guys. Mantap. Next guys, katanya Mas Odi ini pendiri Guru Banjari El Hasanuddin ya Mas? Apa dari sekolahan disuruh sekolahan nyuruh Mas Odi apa gimana Mas? Jadi kan, ceritanya El Hasanuddin gimana? Mas Odi kan termasuk guru ya Mas. Guru itu guru apa? Guru pelajaran apa guru TU apa guru? Kalau status saya di madrasah itu saat masih ada pelajaran TIK ngajar TIK. Mata pelajaran TIK. Berhubung mata pelajaran TIK sudah tidak ada, berarti saya di madrasah itu fokus di tim IT-nya madrasah seperti itu. Terus untuk perihal Elhas itu grup yang dibentuk dari ekstrakurikuler. Jadi dulu saat itu apa namanya? Saya kan ngajar ekstrakurikuler Banjari di MTS Hasanuddin. Nah, terus sama kepala sekolahnya dikasih nama yaitu El Hasanuddin itu. Oh, dikasih nama El Hasanuddin sama Bapak Kepala Sekolah MTS Hasanuddin. Gitu yang benar itu MTS Hasanuddin. MTS tapi
Iya, Madrasah Sanawiyah Hasanuddin. Ah, Tapi kebanyakan orang mengenalnya MTSL Hasanuddin. ah, Padahal L Hasanuddin itu grup Banjarinya dari MTS tersebut. Tuh. gitu guys. MTS Hasanuddin, bukan L Hasanuddin. Gitu guys. Mantap. Berarti apa? Sesayang apa Mas Odi sama anak-anak LHAS Mas? Udah seperti dianggap Bola anak gak iso sendiri kah? diceritakno pokoke ya wis anu wis sayang kabeh wis Sayang murid-muridku. apa ya Mas ya? Heeh. Gitu guys. Oke guys, next lah. Pertama kenal Mbak Ilma Mas sampai sekarang nikah. Pertama kenal Dulu kenalnya gimana? asine kalau ketemu pertama apa ya namanya? Ya saat si Ilma diajak-ajak lomba sama Alamak. Dulu kan Alamak pernah keluar pakai maksudnya keluar festival pakai grup cewek, vokal cewek. Oh Jadi berarti penabuhnya tetap cuman kita pakai vokal cewek. oh Nah, itu berarti kan divokali Mbak Dia. oh iya Mas. Terus Ilma itu Mana? kameranya kesenggol coy. Jadi dulu Ilma itu diajak sama Mbak Dia. Hmm. Pertama nggak kenal, malah dulu itu Ilma itu orang paling tak benci deh Alamak. Soalnya datangnya kan telat, rumahnya kan jauh Nganjuk. Jadi Hmm. kalau diajak lomba Alamak itu mesti telat datangnya. Oh, jadi Tuh, terus benci. kenal-kenalnya ya pas dia kan saat itu masih kelas 3 SMA. Oh, Ya sih zaman-zaman Facebook ngono ku lah. hahaha. Tiba-tiba siang-siang hari pas aku kerja tiba-tiba ngechat Assalamualaikum Mas sopo iki bareno Hmm. sekolah gak ora wayahe sekolah chatting ngechat uang malan terus singkat cerita berlanjut di BBM dan seterusnya guys. Oh, BBM ya ya ya. Mm-mm. Itu guys. Apa dari hal benci-bencian sama cintai-cintaian. Berarti Mbak Ilma grup pertama Mbak Ilma itu Alamak Putri, Mas. Bukan, dia sudah punya grup sendiri sebenarnya di Nganjuk sana. Oh, di Cuman kan Nganjuk. pada saat itu sering diajak Berarti sama kenal Mbak Dia. Mbak Dia terus diajak Mbak Dia ke Alamak Putri gitu. Iya, Oh, gitu. Banaturi, bukan Hmm. Alamak Putri, Banaturi grupnya namanya. Kan di YouTube kan ada Mas, Alamak Putri gitu, Mas. Yang di YouTube. Tapi lebih tepatnya Banaturi namanya. Banaturi, guys, bukan Alamak Putri. Hmm, gitu guys. Terus sampai nikah sih Mas? Gimana ceritanya Mas? Apa pacaran dulu apa gimana? Ya pacaran singkat habis itu ya nikah langsung. Langsung asik. Nikah umur berapa sih Mas? Kalau boleh tahu. Pada saat itu saya masih umur 20, umur 21, lali aku. Wah, 20-an, 21-an Mas? Hmm. Kalau kalau umur segitu sih Mbak Ilma umur berapa? Pokoknya Ilma baru Lulus lulus SMA. SMA itu langsung ya langsung Oh, ajak nikah. mantap. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya Mas. Oke, terserah Mas Udi jawab atau enggak ya Mas ya. Berapa gaji YouTuber solawat seperti Mas Odi ini per bulan? Ya terserah maksudnya mau disebut juta-jutaan atau berapa apapun apa di bawah 100, di bawah 50, di atas 50, di atas 100 apa gimana lah. Saya ini termasuk YouTuber yang banyak kaya tapi penghasilannya enggak ada. YouTuber banyak kaya. Soalnya apa ya? Enggak banyak gitu loh. Maksudnya ya istilahnya bisa lah untuk cair per bulan itu bisa. Bisa lah buat Cuma nggak beli banyak. Ya disyukuri lah. liquid, buat liquid ya bisa lah. Pokoknya range-nya di atas 1 juta, di bawah 10 juta. Gitu. Hmm, Soalnya nggak mesti cairnya juga. enggak masih iya Ya sih, tergantung ya itu sih. berapa disyukuri lah.
gampang. Iya guys, gitu guys. Makanya guys kalau nonton video iklan jangan di skip guys. Betul kan Mas? Sembarang wis. Oke Ya, arek pagi ya. Ketelos. gitu guys. Duh. Kalau apa? Sekarang Mas Udi mau upgrade lagi nggak Mas untuk alat-alat yang di studio? Kalau upgrade planningnya masih banyak soalnya apa namanya? Saya masih belum punya beberapa alat yang ya buat nge-YouTube ini masih kurang lah istilahnya. Dengan posisi yang sudah disebutkan di awal tadi mungkin sekarang sudah 50 juta lebih yang keluar untuk sampai alat-alat yang sudah saya punya sekarang itu masih kurang. Berarti Gitu. Tapi ya berarti nominal nyantai lah istilahnya untuk upgrade nyantai. kalau nominal apa gaji YouTuber Mas Odi sama upgradean dari awal itu udah menutupi belum Mas? Belum. Belum. Belum lah. Belum. Insyaallah. Oke Mas, pertanyaan terakhir Mas. Ini bukan pertanyaan sih. Pesan-pesan untuk generasi-generasi Sholawat Banjari dan untuk YouTuber-YouTuber pemula yang ingin channelnya berkembang. Contohnya seperti Mas Odi lah membuat Banjari cover atau apalah gitu Mas. Pesan-pesannya pertama untuk anak-anak Banjari lah. Pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya istilahnya pertama niat, meskipun kalau kita bahasa niat itu kan nggak ada yang tahu toh, soalnya niat itu kan di dalam hati, hanya kita dengan Tuhan yang Maha Esa yang tahu perihal niat. Ya itu tadi yang penting yang ditata pertama itu niatnya dulu. Ya niatnya siar. Niatnya sih Kalau orang lain nganggepnya beda ya wis no problem. Yang penting pertama yang harus kita tekankan itu niatnya siar. Yang kedua jangan terlalu ambisi. Ambisi dengan materi. Nah, kalau ambisi untuk kebaikan misalnya ambisi untuk meningkatkan kualitas konten, ambisi untuk upgrade alat, ambisi untuk maksudnya untuk hal-hal yang positif itu enggak apa-apa. Kalau ambisi untuk hal yang positif itu enggak apa-apa. Tapi jangan sekali-sekali ambisi untuk aku pengen terkenal, aku pengen tenar, aku pengen terkenal instan dan sebagainya. Maksudnya ambisi yang negatif sebisa mungkin dari awal dihilangkan. Soalnya sedikit banyak itu nanti akan menghambat perkembangan teman-teman sendiri seperti itu. Jadi diniati ya, Evan lo kan jangan gini loh. Kalau mau jadi YouTuber jangan dijadikan YouTuber ini sebagai apa ya, pekerjaan utama atau bisa istilahnya sumber penghasilan utama. Soalnya kan kita apa ya, kalau saya pribadi sendiri tuh nge-YouTube ini sebenarnya fun untuk ya apa ya, cari-cari kesibukan lah. Menyalurkan bakat terutama. Kalau untuk saya pribadi menyalurkan bakat gitu toh. Menyalurkan bakat. Jadi kalau UPN channelnya berkembang pesat, jadi tadi kualitas kontennya ditata. Terus pokoknya yang penting fokus ke konten. Percuma kalau kita kalau rezeki orang kan beda-beda. Meskipun usahanya sama kan takaran rezekinya orang-orang kan beda-beda. Jadi wis fokus ke kualitas konten. Wis apapun itu, Banjarian kayak bahkan turungan kayak terserah bang ngevlog, beauty vlogger atau apapun, lebih fokus ke kualitas kontennya daripada fokus ambisi untuk mendapatkan value berupa materi atau keuangannya. Gitu. Lebih fokus ke kualitas konten. Soalnya nih kualitas konten ini biasa-biasa saja, nanti sampai kapanpun ya gitu tok perkembangannya nggak pesat-pesat. Kalau kualitas kontennya bagus dari awal, subscriber, viewer, AdSense itu apa ya namanya, mengikut dengan sendirinya. Gitu. Jadi lebih baik fokus ke kualitas konten. Itu guys. Mau tanya satu lagi Mas. Pendapat Mas Odi ke orang-orang kalau ada yang bilang ini masalah itu masalah perfestivalan ya. Ada yang orang ngomong
Festival jual sholawat gimana sih kayak gitu Mas? Jual sholawat itu yang buat orang-orang yang kayak gitulah. Apa? Kalau saya perihal itu ya, nek prinsip saya dulu itu pernah dengar ya apa istilahnya ya biarkanlah mereka. Kita kan jadi tadi sudah saya pesan ke teman-teman untuk pertama ditata niatnya dulu gitu. Niat guys, paling utama Sepenting niat. niatnya sholawatan ngono lho. Maksudnya ya mungkin gini loh, kalau secara dinalar ya, orang-orang yang iri atau hater itu kan ya mungkin kehidupan kita lebih baik daripada mereka ngono lho, guys. Siap guys, mantap. Makanya santai sing tenang ngono lho, guys. Cocok. Keren. Ya udah Mas, terima kasih atas podcast kali. Bukan podcast ini tanya-tanya apa lampu. Bodoh amat. Ya, terima kasih banyak Mas untuk meluangkan waktunya bersama kami Sautul Fatah Cilacap. Orang ngapak, orang kepenak. Mantap. Kepriwek. Udah Mas ya. Semoga sukses ke depannya Mas. Sehat-sehat Amin. Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Mas. Oh iya Mas, subscribe Mas, bilang subscribe Mas. Subscribe ke Sautul Ya, Fatah. jangan lupa subscribe channelnya Sautul Fatah ya. Mantap. Hai Sun. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Waalaikumsalam.